Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti mata kuliah agama di pagi hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Firda Malia dan teman saya Adinda Zakar Fahira akan mempresentasikan tugas agama kami yang berjudul Nilai Islam dalam Toleransi. Materi toleransi kali ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada pengertian toleransi dalam Islam. Yang kedua, ada konsep toleransi dalam Islam. Yang ketiga, bentuk toleransi dalam Islam. Yang keempat, hadis-hadis tentang toleransi dalam Islam. Dan yang kelima, batasan toleransi dalam Islam. Yang pertama, ada pengertian toleransi dalam Islam. Toleransi bahasa Arabnya yaitu tasamuh atau as-samahah. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain, baik secara etnis, budaya, bahasa, politik, maupun agama. Toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan juga lingkungan hidup. Kemudian, adapun dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam toleransi beragama, masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dalam Islam ini sendiri, konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran, tidak secara tegas menjelaskan tentang definisi tasamuh atau toleransi. Akan tetapi, di dalam Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi. Beberapa di antaranya yaitu Quran Surat Al-Balad ayat 17 yang berbunyi, "Tsumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Yang artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17. Kemudian yang kedua, ada konsep toleransi dalam Islam. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, atau agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Selain itu, Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan merupakan kehendak Allah. Karena itu tidak mungkin disamakan. Disinilah konsep Islam tentang toleransi menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan muamalah atau hablum minannas yang ditopang oleh kaitan spiritual yang kokoh atau hablum minallah. Selanjutnya yang ketiga, ada bentuk toleransi dalam Islam. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antara umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam yaitu yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
Jadi, selama umat agama lain tidak memerangi kita dan juga tidak memecah belah hingga menjauhkan umat Islam dari aturan agama, maka kita wajib untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Seperti halnya dalam surat Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan yang kita jalani. Selain itu, sikap saling menghormati antar umat beragama juga sangat penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Pada dasarnya, hidup rukun dan saling bertoleransi antar setiap umat beragama tidak menunjukkan adanya ikut campur antara ajaran agama yang satu dan yang lainnya. Namun, dengan adanya sikap toleransi di tengah perbedaan tersebut, maka akan semakin mengokohkan rasa kebersamaan dan perdamaian antar masyarakat. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran serta timbangan secara adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka." Di dalam ayat ini secara tegas mengajak umat manusia untuk tidak berlaku curang dalam urusan perdagangan. Tentu perilaku membeli dengan meminta timbangan lebih serta perilaku menjual dengan melakukan timbangan yang kurang sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang keempat, toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapannya sendiri yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang tersebut sesungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa sesungguhnya bersikap lapang dalam memberikan utang atau pinjaman adalah sebuah keutamaan. Begitu halnya dengan bersikap lapang kepada orang-orang yang kesulitan untuk mengembalikan pinjaman atau utangnya. Orang-orang yang memberikan kesempatan kepada pihak yang sedang mengalami kesempitan telah dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan di akhirat kelak saat semua orang mengalami kesusahan. Yang kelima, toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. Mengabdikan ilmu untuk umat adalah hal yang utama dan melebihi harta. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya membuka lebar-lebar kepada siapapun untuk membagikan pengetahuannya. Selanjutnya, ada toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaga. Sayangnya, di tengah kehidupan bermasyarakat ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. Terkadang seseorang yang dilecehkan harga dirinya akan langsung meresponnya dengan bentuk emosional terhadap pelaku yang merendahkan harga dirinya, sehingga akan berujung pada pertikaian dan pemutusan tali silaturahmi. Yang terakhir, ada toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang yang baik, terlebih jika dirinya memiliki keimanan. Namun, tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia itu pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Terkadang, berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Untuk menyikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Serta disebutkan juga dalam surat Asy-Syu'ara
ayat 215 yang memiliki arti, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pelajarannya bahwa sifat-sifat kaum mukmin pada dasarnya haruslah lembut, tenang, tidak mudah marah, serta cepat berpikiran negatif kepada sesamanya. Selanjutnya yang keempat, ada hadis tentang toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat yang disebutkan di atas, juga terdapat hadis yang membahas tentang sikap toleran sesama umat manusia. Hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Uhibbud dini ilallahil hanifiyatus samhah," yang artinya, agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspek agama, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi, toleransi dalam Islam lebih dititikberatkan pada wilayah muamalah. Kemudian ada hadis kedua yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la nomor 2967. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu, juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Keterangan ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam terkandung nilai-nilai toleransi, kemudahan, keramahan, dan kerahmatan yang sejalan dengan keuniversalannya sehingga menjadi agama yang relevan pada setiap zaman bagi setiap kelompok dan masyarakat umat manusia. Selanjutnya terdapat hadis ketiga yang berbunyi, Yazid berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, atau yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis yang terakhir berbunyi, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Abu Hilal dari Bakar dari Abu Zara yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, perhatikanlah, sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu memperoleh keutamaan karena takwa kepada Allah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah batasan toleransi dalam Islam. Batasan toleransi dalam Islam. Jika dikaji secara mendalam, tidak ada agama yang bisa disebut benar-benar toleran. Begitu juga dengan agama Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia hidup dalam plural society, yaitu masyarakat yang serba ganda kepercayaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Bagi penganut agama Islam, ada beberapa rambu dalam menghadapi pluralis beragama. Dan untuk tetap menjalin hubungan baik kepada sesama manusia diantaranya dengan cara yang pertama yaitu penghormatan atau at-takrim. Islam telah menetapkan prinsip bertetangga yang harmonis agar anggota masyarakat saling menghormati meski tidak ada hubungan kerabat atau agama. Setiap muslim wajib menghormati dan memuliakan tetangganya. Jika selain hubungan tetangga, juga ada hubungan kerabat, kewajiban menghormatinya dilaksanakan dalam dua konteks, yaitu konteks ketetanggaan dan kekerabatan. Apabila dengan tetangga yang juga kerabat terdapat kesamaan agama, ia wajib dihormati sebagai tetangga, kerabat, dan saudara seagama. Islam menetapkan prinsip memuliakan tamu dan menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua ada kasih sayang atau ar-rahmah. Prinsip ini merupakan lanjutan Islam secara keseluruhan sebagai risalah
umat untuk semesta alam. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Kasih sayang merupakan salah satu dari kebutuhan asasi manusia. Kemudian yang ketiga, keadilan atau al-adl. Semua ajaran agama samawi dibangun di atas landasan keadilan. Keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang mutlak, harus ditegakkan sekalipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, atau karib kerabat. Adil berarti posisi sentral yang terbebas dari dua sisi ekstrim, yakni ifrat atau berlebihan dan tafrit atau kurang dari standar. Kemudian yang keempat ada persamaan atau al-musawah. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dan cabang dari prinsip keadilan, karena adil di hadapan hukum menuntut persamaan dalam perlakuan pihak-pihak yang berperkara, serta mengharuskan setiap orang untuk tunduk kepada hukum apapun proses hukumnya. Yang kelima, ada perlakuan setimpal atau al-muamalah, yaitu bagian dari hukum keadilan dalam interaksi antar individu atau kelompok, baik sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim. Prinsip ini tidak memberi hak kepada seorang muslim yang telah dizalimi haknya, kecuali hanya membalas kezaliman tersebut dengan balasan yang setimpal, tidak boleh lebih dari itu. Hanya dibenarkan untuk melakukan tindakan yang cukup untuk mengatasi kezaliman tersebut dan mencegahnya agar tidak terulang lagi. Yang keenam, ada kebebasan atau al-hurriyah. Kebebasan adalah sesuatu yang paling berharga dan asasi dalam kehidupan manusia. Dengannya manusia dapat memiliki kepribadian dan menunjukkan jati dirinya. Kebebasan ini bersifat komprehensif, mencakup kebebasan dalam berkeyakinan, berpikir, berkata, dan bertindak. Hanya saja, kebebasan itu bukan berarti membebaskan diri sendiri dari segala aturan karena memperturutkan keinginan hawa nafsu, sehingga seorang merampas hak-hak orang lain dan menodai kehormatannya. Dengan kebebasan ini, manusia mempunyai jiwa yang luhur dan kepekaan terhadap orang lain. Dengan kebebasan ini, setiap orang mendapat haknya tanpa mengurangi haknya orang lain, sehingga tercapai keharmonisan dalam kehidupan. Kemudian yang ketujuh ada toleransi atau at-tasamuh. Toleransi di sini bukan hanya merupakan perbuatan baik, melainkan juga sebuah keharusan untuk mempertahankan suasana damai dan saling pengertian antar individu atau kelompok yang berbeda akidah, berbeda pendapat atau prinsip. Kita mendapati prinsip toleransi ini dalam banyak ayat, diantaranya yaitu surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang terakhir, ada kerjasama atau at-ta'awun. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesama makhluk yang di dalamnya bisa dipadati saling mendapatkan banyak manfaat. Banyak sekali kebutuhan individu dengan sesama manusia. Dari sinilah at-ta'awun atau kerjasama adalah sesuatu yang asasi bagi kehidupan manusia. Islam tidak hanya menetapkan prinsip at-ta'awun sebagai dasar hubungan manusia semata. Setiap hamba selalu memerlukan bantuan Tuhannya, baik ia mengakuinya maupun tidak. Bila kita melaksanakan kedelapan pilar tersebut di atas, maka kehidupan masyarakat yang harmonis akan tercipta di lingkungan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.